Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا في آية أخرى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Demikianlah yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada setiap khutbah hajahnya. Fausi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kami mengingatkan diri kami dan para jamaah semua agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat kaidahnya, faqad fazal muttaqun, yang bertakwa pasti akan beruntung. Yang bertakwa pasti akan sukses dunia dan terlebih akhirat. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqullaha la'allakum tuflihun." Bertakwalah kalian kepada Allah agar memperoleh kemenangan. Di ayat yang lain Allah pun menegaskan, "Innalil muttaqina mafaza." Sesungguhnya bagi mereka yang bertakwa memperoleh kemenangan. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla. Selama kita masih ada di muka bumi ini, maka selama itu kita harus bertakwa kepada Allah agar ketika kita meninggalkannya, insyaallah membawa bekal yang cukup, yang terbaik yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Kata Allah, berbekallah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Para ikhwah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah sebentar lagi kita akan menjumpai Ramadan. Bulan depan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan takdir yang baik kepada kita sehingga bisa memasukinya. Amin Allahumma amin. Bulan Ramadan adalah bulan yang mulia. Maka kita pun harus memuliakannya. Dan ketika kita memuliakan apapun atau siapapun, pasti ketika akan menjumpainya kita pun persiapan. Anggaplah kita ambil satu contoh. Sebuah pernikahan yang dimuliakan oleh banyak orang. Calon pengantin dia pun mempersiapkan dirinya. Bahkan wanita dipingit tidak boleh kemana-mana.
untuk mempersiapkan dirinya menghadapi hari mulia tersebut. Dan ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ini ada bulan Ramadan, bulan yang agung, bulan yang mulia. Tidakkah kita mempersiapkan diri supaya kita bisa memetik buah yang sangat indah, yaitu kebaikan akhirat? Bukankah ketika petani, jika ia ingin menanam sesuatu pun mempersiapkannya? Dia cangkul, dia gemburkan tanahnya, dia mungkin berikan pupuk biar subur, sehingga ketika dia menanam hasilnya pun maksimal. Wallahi jamaah, Ramadan adalah bulan kita untuk beramal soleh agar kita bisa memanennya di akhirat nanti. Maka kita harus pun mempersiapkan diri, di antaranya niat yang baik. Insyaallah Ramadan tahun ini adalah Ramadan puncak amalan soleh yang kita niatkan. Minimal ada niat dalam hati kita untuk mempersiapkan diri beramal soleh sebaik-baiknya. Kemudian tentu amalan soleh itu harus didasari dengan ilmu. Maka kita pun harus mempelajari Ramadan sedikit demi sedikit, agar kita bisa beramal sesuai dengan ilmu, agar nanti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang mulia ini, izinkan kami untuk menyampaikan di antara keutamaan bulan Ramadan, agar dengan harapan kita bisa memaksimalkan bulan tersebut dengan amalan-amalan saleh yang bisa kita lakukan. Tapi para jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama di antara keutamaan bulan Ramadan adalah di dalamnya ada syariat berpuasa. Di dalamnya ada syariat berpuasa, bahkan Allah menetapkan hukumnya wajib, fardu ain. Tidak boleh tidak, harus dilakukan. Dan ternyata buah dari puasa itu adalah bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 183, "Ya ayyuhalladzina amanu", wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan, hukumnya wajib, diwajibkan atas kalian berpuasa ketika bulan Ramadan. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana orang-orang dulu pun demikian. Menunjukkan syariat puasa ini syariat yang luar biasa, karena turun temurun sampai dilanjutkan juga oleh Islam. La'allakum tattaqun, kata Allah, agar kalian bertakwa. Para ikhwah sekalian dirahmati Allah, sehingga buah besar, buah manis, buah indah dari berpuasa agar kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Ketika kita sudah bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla dan terus bertakwa hingga wafat di atas takwa, apakah yang akan kita dapatkan di akhirat nanti? Wallahi surga jemaah. Wallahi surga. Jika kita terus bertakwa dan wafat di atas takwa, di akhirat Allah akan berikan surga. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun", sesungguhnya bagi mereka yang bertakwa akan mendapatkan surga yang dikelilingi oleh mata air. Di ayat yang lain Allah mengatakan, "Innal muttaqina fi jannatin wa nahar", sesungguhnya bagi mereka yang bertakwa akan mendapatkan surga yang dikelilingi oleh sungai-sungai. Di ayat yang lain Allah pun menegaskan, "Innal muttaqina fi jannatin wa na'im", sesungguhnya bagi mereka yang bertakwa akan mendapatkan surga yang penuh dengan kenikmatan. Apapun yang dia inginkan, fiha ma tashtahihil anfus, kata Allah. Di dalam surga penduduknya mendapatkan apapun yang diinginkan oleh hawa nafsunya. Sekali lagi kami ingatkan, kami tegaskan bahwasanya surga
akan diwariskan kepada hamba-hamba Allah yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, tilkal jannah, itulah surga, allati nurisu, yang kami wariskan, min ibadina, dari hamba-hamba kami, man kana taqiya. Allah kasih poin, dari hamba-hamba kami, man kana taqiya, yang bertakwa. Para ikhwah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaknya setiap kita di bulan Ramadan nanti berpuasa, dan puasa yang membuahkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan kedua yaitu bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Qur'anul Karim. Bulan yang diturunkannya Al-Qur'anul Karim. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an." Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya Allah turunkan Al-Qur'anul Karim. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Quran ini fungsinya adalah sebagai petunjuk bagi manusia, dan di sana di dalamnya ada penjelasan-penjelasan tentang petunjuk tersebut, wal furqan, dan pembeda antara hak dan batil. Kita tahu para ikhwah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan yang paling mulia di antara bulan-bulan yang lainnya. 12 bulan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bulan Ramadan adalah bulan yang paling mulia di antara mereka, di antaranya. Kenapa? Ternyata karena ada kaitannya dengan Al-Qur'an. Karena ada kaitannya dengan Al-Qur'an, Allah memilih turunnya Al-Quran di bulan Ramadan, sehingga Ramadan menjadi bulan yang paling istimewa, yang paling mulia di antara bulan yang lainnya. Kita tahu juga para malaikat itu banyak, bahkan melebihi manusia dan jin. Disebutkan dalam riwayat ketika Nabi SAW Mi'raj ke atas langit, maka Nabi melihat para malaikat yang semuanya bersujud. Jarak mereka hanya 4 jari saja, penuh dengan malaikat di atas langit itu bersujud kepada Allah. Jumlah yang sangat banyak, jemaah. Dan di antara malaikat yang banyak itu, yang paling mulia adalah malaikat Jibril. Kenapa? Karena ada kaitannya dengan Quran. Jibril ditugaskan Allah Azza wa Jalla untuk menyampaikan Al-Quran. Para nabi pun banyak, yang kita tahu hanya 25. Ternyata riwayat menyebutkan ribuan nabi, banyak. Tetapi yang paling mulia di antara mereka adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena ternyata ada kaitannya dengan Al-Qur'an. Allah pilih Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang tertuju Al-Qur'an padanya. Terpilih Al-Qur'an turun padanya. Sekarang coba renungkan, di antara manusia, ribuan manusia, jutaan manusia, jemaah, jika kita mendekatkan diri kita kepada Al-Quranul Karim, kita baca, kita tadabburi, kita amalkan, hari-hari kita bersama Al-Quran, menjadi sahib Al-Quran, sahabatnya Al-Quran, maka wallahi kita akan menjadi mulia juga di antara manusia yang banyak ini dengan Al-Quranul Karim. Oleh karena itu dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yad'u bihil akharin."
Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat suatu kaum karena Al-Qur'an dan merendahkannya pun karena Al-Qur'anul Karim. Kapan saja kita selalu bersama Al-Qur'an, mendekatkan diri kita kepada Allah, beribadah dengan Al-Qur'an, maka wallahi kita akan menjadi hamba yang mulia di sisinya. Tapi kapan saja kita melalaikan Al-Qur'an, menjauhkan diri dari Al-Qur'anul Karim, tidak membacanya tiap hari, paling mungkin setahun, na'udzubillah, tidak membacanya, mengabaikannya, melalaikannya, maka di saat itu pun kita terhina di hadapan Allah Azza wa Jalla. Para ikhwah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu momen Ramadan ini jadikan kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah Al-Qur'anul Karim. Bagaimana caranya? Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan 3 cara kita beribadah kepada Allah dengan Al-Qur'anul Karim. Yang pertama, kata beliau, at-ta'abbud bitilawatih, beribadah dengan tilawah, membacanya. Wa fahmu ma'ani, dan memahami maknanya. Dan yang ketiga, al-amalu bih, beramal. Jadi beribadah dengan Quran itu tuntunannya ada 3 cara jemaah, yaitu membaca, memahami, dan mengamalkannya. Terkadang kita khatam Quran cuman sampai pada bacaan, padahal tidak hanya itu, harusnya juga ditadaburi, baca terjemahannya. Sangat jarang dari kaum muslimin yang membaca plus terjemahannya. Mudah-mudahan di Ramadan kali ini kita bisa mengkhatamkan Al-Quran setidaknya sekali di bulan Ramadan plus terjemahan, dan itulah yang istimewa, sehingga ketika kita baca terjemahannya kita paham, kita pun bisa mengamalkan sesuai tuntunan Al-Qur'anul Karim. Hadza ma aqulu lakum wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man sara ala nahji wastanna bi sunnati ila yaumil qiyamati, amma ba'du. Para ikhwah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara keutamaan bulan Ramadan yang ketiga adalah ketika bulan Ramadan itu telah tiba, maka pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan syaitan-syaitan dibelenggu. Ini jemaah tidak akan ditemukan kecuali di bulan Ramadan. Pintu surga dibuka sebagai isyarat hendaknya kita banyak-banyak beramal soleh, karena seseorang masuk surga disebabkan dengan amal solehnya. Kata Allah, udkhulul jannah bima kuntum ta'malun, masuklah kamu ke surga karena dulu kamu beramal soleh. Pintu-pintu di neraka ditutup sebagai isyarat agar kita berhenti dari kemaksiatan. Karena seseorang masuk neraka karena kemaksiatan yang dia lakukan, hendaknya kita berhenti bermaksiat. Kemudian syaitan-syaitan pun dibelenggu, diikat, tidak berkeliaran kemana-mana yang biasanya menggoda hilang. Faktor penghalang kita dari ibadah dihilangkan Allah. Masa tetap saja tidak beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga gambaran dari Ramadan ini adalah, Masya Allah, suatu kondisi yang Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menentukan sedemikian rupa agar kita fokus beribadah kepadanya. Di bulan Ramadan Allah sudah mengkondisikan agar kita fokus beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Buktinya syaitan-syaitan dibelenggu, buktinya pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan bahkan dalam riwayat disebutkan ada yang membisikkan dalam hati kita, ya bagiyal khair akbil, wahai yang menginginkan kebaikan, saatnya lah
bergegas di bulan Ramadan. Wa ya baghiyasy syarr aksir, wahai yang selalu melakukan keburukan berhentilah. Sehingga bulan Ramadan pas sekali momentum kita untuk hijrah, bertaubat, membuka lembaran baru agar kita taat beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan tinggal tersisa istiqomah sampai husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Kemudian ikhwati fillah, yang terakhir dari khutbah ini, di antara keutamaan bulan Ramadan bahwasanya di malam, salah satu malam di bulan Ramadan ada Lailatul Qadar yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Qadar. Kata Allah, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairum min alfi syahr." Kata Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar, tahukah kamu apa itu Lailatul Qadar? Kata Allah, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik daripada 1000 malam. Maksudnya, jika kita beribadah, beramal soleh, melakukan ketaatan tepat dengan Lailatul Qadar, maka pahalanya Allah lipat gandakan lebih baik daripada 1000 malam. Kalau kita jadikan tahun, maka 83 tahun lebih. Boleh jadi umur kita tidak sampai segitu jemaah. Bisa jadi 60 Allah cabut, 70 Allah cabut. Tetapi ternyata dengan keutamaan Ramadan, maka pahala amal yang kita lakukan bisa melebihi umur yang Allah berikan. Kapan? Ketika kita maksimalkan Lailatul Qadar dengan amalan-amalan soleh. Mungkin timbul pertanyaan, bagaimana ya Ustadz kita mendapatkan Lailatul Qadar? Maka jawabannya dengan beramal soleh. Supaya kita bisa memastikan diri mendapatkan Lailatul Qadar dengan ibadah, lakukan ibadah setiap malam. Membaca Al-Quran setiap malam, jangan pilih-pilih malam. Sholat tarawih setiap malam, jangan pilih-pilih malam. Dan amalan-amalan soleh lainnya kita lakukan semaksimal mungkin setiap hari pada bulan Ramadan. Insya Allah dengan itu Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak keutamaan kepada kita semua di Ramadan tahun ini, insya Allah. Sekian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla menyampaikan umur kita pada Ramadan tahun ini dan tahun-tahun selanjutnya dalam keadaan iman, dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان بأحسن الأحوال يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. في الصلاة.